أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار بهديه إلى يوم الدين. وعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah salat maghrib Masjid Asy-Syuhada dari Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah mengaruniakan juga kepada istri, keluarga kita, suami kita, dan famili kita, dan semoga Allah senantiasa menjauhkan kita semuanya dari mara bahaya, musibah dan bala. Jemaah yang dirahmati Allah, pembahasan kita malam hari ini nawaqidul imani al-amaliyah ya. Jadi yang merusak keimanan yang sifatnya perbuatan. Di mana di minggu atau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang yang merusak keimanan yang pertama i'tiqadi secara keyakinan, dan yang kedua yang merusak keimanan secara qauli ucapan, dan yang ketiga dan ini terakhir yang merusak keimanan kita yaitu al-amaliyah perbuatan apa saja jika seseorang melakukannya maka dia keimanannya akan rusak, bahkan yukhrijuhu 'anil millah, mengeluarkan orang tersebut daripada agama Islam. Yang pertama, jemaah yang dirahmati Allah, di antara yang merusak keimanan kita asyirku fi ibadatillah, perbuatan syirik. Ya, perbuatan syirik beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di ayat taqaddama li ghairillah, seperti halnya seseorang beribadah kepada selain Allah min anwa'il ibadah, dengan berbagai macam jenis ibadah allati hiya haqqullah wahdah, di mana ibadah ini hak Allah semata. Jadi tidak boleh selain makhluk Allah ya, selain Allah yaitu makhluk-makhluknya mereka berhak disembah. Tidak ada satupun di antara mereka. Seperti halnya beribadah kepada selain Allah itu rukuk kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, nadar kepada selain Allah, dan menyembelih hewan apapun itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini berbagai macam jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibadah itu bukan hak sama sekali makhluk Allah. Makanya beberapa ulama mengatakan bahwa kalaupun seseorang harus menghormati orang lain, maka ya tidak boleh melebihi batasan rukuk. Kalau misalnya dia menghormati seseorang sama seperti rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagian ulama tidak membolehkannya, karena rukuk ini hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun itu sujud, di mana saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat-malaikatnya, demikian juga memerintahkan jin iblis untuk sujud kepada Adam. Apakah yang dimaksud sujud di situ sama seperti sujud sholat, sujud pada saat sholat, atau di situ sujud yang dimaksud sujud ta'zim, penghormatan atau ya memuliakan Adam? Tidak sujud seperti sujud sholat, melainkan mereka menghormati Adam saja, kan menghormati dia, itu sama seperti sujud. Apa itu yang dimaksud? Maka ulama mengatakan yang dimaksud sujud para malaikat, demikian juga iblis tidak mau ya. Yang sujud malaikat itu sujud di mana lil hurmah, untuk menghormati Adam, untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam. Ini yang pertama ya Pak. Jadi asyirku fi ibadatillah, syirik atau menyekutukan Allah
dalam beribadah. Dan syirik perlu diketahui, syirik ini ada dua, ada syirkul akbar, ada syirkul asghar. Kalau syirik besar, yukhrijuhu minal millah, mengeluarkan seseorang jika melakukannya daripada agama Islam, itu syirik akbar. Seperti beribadah dengan segala macam ibadah kepada selain Allah, rukuk kepada selain Allah, sujud kepada selain Allah, nadar kepada selain Allah, dan menyembelih kepada selain Allah, itu syirik akbar. Syirik besar yang mengeluarkan seseorang daripada agama Islam. Namun juga ada syirik asghar. Ya, syirik asghar ini tidak besar, melainkan kecil. Di mana di sini disebutkan beberapa contoh, di antaranya al-halfu bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah. Ya, seperti misalnya bersumpah kan nabi, wan nabi demi nabi, wal ka'bah demi Ka'bah, wal amanati demi amanah. Mereka sumpah dengan nama selain Allah, maka itu termasuk syirik. Jadi sumpah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi billahi wallahi tallahi. Ada tiga bentuk sumpah. Billahi wallahi tallahi. Itu sumpah di dalam Islam. Jika seseorang bersumpah dengan salah satu tiga nama Allah ini, billahi wallahi tallahi, harus membayar. Atau selain bersumpah dengan selain nama Allah, yang asghar ini ya, kecil, tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, kan riya, seperti riya, ingin dipuji oleh orang lain, wasum'ati, sum'ah, ingin didengar baik oleh orang lain, watasawwuf lil makhluk, dan overacting. Overacting ini artinya tasawwuf ini membuat perilaku untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dia tasawwuf ya, membuat-buat langkahnya atau jalannya, cara jalan atau cara berkomunikasinya, padahal itu bukan gayanya dia, dibuat-buat saja supaya dipuji, supaya ya bukan lillah. Ini syirik asghar. Ya, syirik asghar. Termasuk di antara amalan yang merusak atau mengeluarkan seseorang dari agamanya, itu syirik akbar. Sementara asghar tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agamanya. Yang kedua, amalan atau al-amaliyah, perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari agamanya atau merusak keimanannya, sihir. Jadi sihir ini juga termasuk di antara yang merusak keimanan seseorang jika dilakukannya. Dan sihir di dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam banyak macam-macamnya sihir. Jadi sihir ini yang pertama ada at-takhyil wal khidah. Jadi sihir ini ada yang jenis yang pertama takhyil, membuat orang lain itu terhipnotis, berkhayal. Kemudian selain terhipnotis, dia juga wal khidah, dan tipuan. Sama yang ba'dul musabidin, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian tukang sulap, penyulap ya. Haitsu yuriyaka annahu dzabaha usran, di mana pesulap ini memperlihatkan kepadamu menyembelih seekor burung. Kemudian dia memperlihatkan kepadamu setelah disembelih tiba-tiba burung itu terbang. Ini sering ini di masa saya kecil, banyak untuk pesulap-pesulap yang mau menyembelih seekor merpati, kemudian setelah disembelih langsung terbang. Itu salah satu bentuk sihir, sulap, menyulap. Kemudian juga bentuk sihir itu al-kahanah al-aqrafatu bi tariqit tawakkul. Jadi al-kahanah ini dukun atau paranormal dengan cara tawakkul ya, skenario. Dengan cara diskenario. Seperti halnya di sini diberikan contoh tauqili ba'dun nas menyuruh sebagian orang
lil ittilai ala asrarihim, untuk mencari tahu berita orang lain. Coba misalnya dia menugaskan seseorang, coba kamu perhatikan atau kamu awasi, kamu cari tahu rahasia orang simpulan ini. Setelah dia mengetahui rahasia-rahasianya, lalu kemudian dia berikan tahu kepada paranormal atau dukun, dan dukun ini akan membicarakan rahasia-rahasia yang dimiliki oleh orang. Ini salah satu bentuk. Jadi pada hakikatnya kalau mereka dianggap mengetahui hal yang lalu ataupun yang akan, itu sebenarnya skenario saja. Atau beberapa yang populer dulu di kalangan para atau tabiin, para tabiin itu ya. Di sini ada seseorang yang meletakkan daging atau meletakkan roti di tempat-tempat yang sudah ditentukan, lalu kemudian orang ini mengajak orang lain untuk berjalan-jalan. Saat tiba di tempat yang sudah ada roti dan ada dagingnya, dia mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, sepertinya di situ tuh ada roti, sepertinya di situ ada daging. Setelah digali, ternyata benar ada roti dan ada daging. Ini kan skenario. Ada beberapa trik-trik sihir yang semacam ini ya. Nah, ini dengan cara skenario, sama seperti sihirnya Fir'aun. Ya, ternyata sihirnya Fir'aun itu pun juga sama, di skenario. Jadi di bawah itu ada api, dan setelah itu dikasih air cuka gitu ya di atas itu, dan ada banyak tali-tali. Saat air cuka itu kena panas, maka tali-tali itu seperti ular yang bergerak. Itu di dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam dijelaskan seperti itu. Ada juga bentuk sihir itu thariqun namimah, dengan cara adu domba, memprovokasi. Ini ada. Seperti halnya ya, ada suami istri, di mana ada pihak ketiga, ada seorang wanita lain, ada suami istri, lalu kemudian si wanita ketiga ini ya, memprovokasi istrinya, tahukah Anda, suamimu hendak menikah, hendak menjadikanmu madu, hendak menikah dan meninggalkanmu. Saya menawarkan jasa, saya menawarkan bantuan. Apa bantuannya? Nanti malam kamu ambil satu helai atau 3 helai jenggotnya pakai pisau. Akhirnya si istri ini pun melakukan apa yang diinstruksikan oleh wanita ini. Dan wanita ini tidak cukup memprovokasi istrinya, namun dia pun datang kepada suaminya. Suaminya dikasih tahu, tahu nggak? Nanti malam istrimu itu akan membunuh. Istrimu itu akan membunuhmu nanti malam. Coba kalau nanti malam kamu tidur, apa benar istrimu akan membunuh? Akhirnya benar, suaminya ini pun pura-pura tidur, dan tidak lama kemudian datanglah istrinya membawa pisau dan mau mengambil beberapa helai jenggotnya. Wah, sangat benar apa yang dikatakan oleh wanita itu, istri saya mau membunuh saya. Akhirnya apa? Akhirnya istrinya dibunuh, dan terdengar berita istrinya dibunuh ya oleh keluarga si wanita ini. Akhirnya si laki-laki ini pun juga dibunuh. Makanya dalam Al-Quran itu al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah memprovokasi orang lain itu jauh lebih berat, lebih besar misalnya daripada membunuh itu sendiri, karena merembet. Ini thariqun namimah, itu juga dalam Islam termasuk di antara bentuk sihir. Kemudian juga ada ikhtiar. Ikhtiar ini memberikan makanan kepada orang lain atau sebagian obat yang membuat otaknya, akal pikirannya itu menjadi dulu. Misalnya memberikan makanan atau diberikan makanan atau minuman atau obat, setiap kali mengkonsumsi semuanya itu ya akan menjadi balik
Kalau dalam Islam itu balid itu artinya yang kayak orang linglung gitu ya, kayak orang dungu yang sadarkan diri. Kalau dalam kitabnya itu di antara beberapa makanan yang membuat akal pikiran atau kecerdasannya itu dimaul himar, otaknya keledai. Jadi otak keledai itu jika dikonsumsi membuat otak seseorang, akal pikiran seseorang itu menjadi baik, menjadi linglung, bingung. Ya, jadi itu jenis-jenis sihir, jenis-jenis sihir. Namun sihir yang mengeluarkan seseorang dalam agama Islam itu adalah sihir yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 102. Di mana di sini yang dimaksud dengan sihir yaitu istikhdamul syayatin fi ma yuridu bihi dararan rasul. Seseorang meminta pertolongan jin atau manusia untuk mencelakai orang lain. Jadi kalau misalnya dia meminta pertolongan istighosah, ya, meminta pertolongan kepada jin ataupun kepada setan, ya, untuk mencelakai orang lain, itulah yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Itu sudah menyebutkan Allah. Itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saat dia meminta pertolongan kepada setan, maka secara otomatis dia harus mendekatkan diri kepada setan dan dia pun juga harus mentaati setan. Harus taat. Kalau tidak taat kamu sama saya, kalau kamu nanti tidak mendekatkan diri kepada saya, ya saya tidak akan melakukan apa yang kamu minta itu. Makanya seseorang yang meminta pertolongan kepada jin, maka ada konsekuensinya, ada persyaratan yang mereka harus lakukan. Di antaranya misalnya tumbal atau apa, itu sudah otomatis ya. Oleh karenanya dalam Islam itu tidak diperbolehkan dan menjadikan sihir ini termasuk di antara amalan yang merusak keimanan seseorang. Yang ketiga, selain sihir yang merusak keimanan seseorang, yang ketiga ini al-istihanah bil mushaf, menghina mushaf, wa talwithuhu bin najasah, dan mengotorinya dengan najis, audusuhu bil aqdam, atau menginjak-injak dengan kakinya. Jadi Al-Quran itu dihina, Al-Quran dilumuri dengan najis, dikotori dengan najis, atau diinjak-injak oleh kakinya. Jadi meremehkan betul kepada mushaf. Ini sudah tidak ada perbedaan di antara ulama. Orang tersebut mukhrijun anil millah, keluar dari agama. Dan ini tidak sedikit yang dilakukan oleh beberapa orang ya. Dan ironisnya beberapa anak-anak muda itu juga melakukan hal yang meremehkan mushaf gitu ya. Alhamdulillah. Dan informasinya yang saya dulu pernah dengar itu ya, ada kalau ingin sihirnya itu semakin mandi atau semakin manjur atau semakin tajam, maka hinalah Al-Quran, maka kotorilah Al-Quran. Makanya di beberapa cuplikan di YouTube banyak itu ya, ada beberapa di antaranya penyihir itu saat praktek sihirnya itu ya, dia harus duduk di atas mushaf, dia harus menginjak-injak mushaf. Ya, jadi itu seperti itulah transaksi mereka dengan setan, ya. Transaksi mereka dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wal a'yadu billah. Selain al-istihanah bil mushaf, menghina, meremehkan mushaf dan mengotorinya dengan najis atau menginjak-injak dengan kaki, di antara yang mengeluarkan seseorang daripada agamanya, daripada keimanannya,
yang pertama gitu ya, barisan yang pertama. Namun kalau sudah urusannya berkaitan dengan orang muslim, maka dia ta'addud, tidak respon, ya, non-respon dan seterusnya. Ini termasuk di antara nawaqidul iman yang membatalkan keimanan seorang. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah 51, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian menjadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai kasih. Ba'du mawiyat sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Umayyah tawallahu, dan barang siapa menjadikan orang Yahudi dan Nasrani kekasih di antara kalian, fa'innahu minhum, maka dia termasuk di antara mereka Yahudi dan Nasrani. Innallaha la yahdil qawmal zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Ya, kepada orang. Jadi kita harus lebih memprioritaskan orang-orang Islam daripada orang-orang musyrik saat tolong menolong, saat membantu, saat menolong. Dan ini al-amaliyah, perbuatan-perbuatan di mana jika seorang muslim melakukannya, maka keimanannya akan rusak dan bahkan yukhriju 'anil millah, mengeluarkan orang tersebut daripada agama Islam. Yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada selain Allah dengan rukuk, sujud, nazar, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik ada dua, akbar dan asghar. Dan yang kita bahas malam hari ini termasuk yang akbar, yang besar. Sementara yang kecil seperti riya, sum'ah, kemudian al-halfu bi ghairillah, bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua sihir. Ya, sihir ini ada 4 macam. Ada yang sifatnya hipnotis, ya, atau membuatkan khayal, membuat orang lain itu tidak sadar. Ada juga sihir yang bentuknya dukun, paranormal, dengan cara diskenario. Ada juga yang sihir bentuknya namimah, memprovokasi atau mengadu domba. Dan yang terakhir ikhtiar, memberikan makanan atau minuman atau obat yang membuat seseorang itu duduk atau tidak sadarkan akal pikirannya. Dan sihir ini terkait dengan sihir Imam Syafi'i, ya, terkait dengan sihir Imam Syafi'i mengatakan, apakah orang yang sudah jelas-jelas penyihir boleh dieksekusi? Boleh dieksekusi. Maka dalam hal ini berbeda pendapat ulama, terutama Imam Syafi'i. Kita lanjut, kita melihat apakah sihir orang tersebut membunuh orang lain atau tidak. Kalau misalnya ada penyihir, kalau dulu kan pernah sempat viral itu, ya, banyak sekali para penyihir ya, itu dieksekusi massal. Nah, itu bagaimana? Jadi menurut Imam Syafi'i dilihat dulu apakah sihirnya ini membunuh atau tidak. Karena sihir itu tidak semuanya membunuh. Kalau misalnya sihirnya membunuh, maka kata Imam Syafi'i dieksekusi mati, ya dikisos. Sebenarnya dalam bahasa dalam Islam itu dikisos karena dia membunuh orang lain dengan sengaja. Tetapi kalau misalnya sihirnya tidak membunuh orang lain, misalnya mahabbah atau membuat orang lain itu cinta yang gila, gitu ya, atau membuat orang lain terhipnotis, atau membuat orang intinya tidak membuat orang lain itu mati atau merebut nyawa orang lain, maka tidak dikisos. Sementara kalau Imam Malik, Imam Hanafi mengatakan sihir jenis apapun bentuknya, maka harus dikisos. Karena tidak tahu kan apakah sihirnya itu membunuh atau tidak. Namun pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat dari sekian banyak pendapat terkait dengan sihir.
Dan yang ketiga, merusak keimanan seseorang, meremehkan Al-Quran, mengotori dengan najis atau menginjaknya dengan kaki. Dan yang terakhir, mendahulukan atau memprioritaskan orang musyrik dalam pertolongan dibandingkan orang muslim. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 21. Baik, tetapi catatannya jemaah yang dirahmati Allah, hukum takfiril mu'ayyan. Dan catatannya, kita seorang muslim tidak boleh dengan mudah mengkafirkan seseorang. Yang penting ya. Jadi kita tidak boleh mengkafirkan orang-orang tertentu atau seseorang dengan mudah, kecuali ya harus sudah memenuhi dawabit, sudah memenuhi batasan-batasan kekufuran. Misalnya ada orang melakukan zina, minum khamr, atau melakukan dosa yang dianggapnya cukup berat. Ya, tetap saja tidak boleh kita memvonis seseorang siapapun dia yang akidahnya sama muslimnya, sama mukminnya, kiblatnya sama ke Ka'bah, tidak boleh kita vonis kafir, tidak boleh kita vonis kafir. Karena dalam kaidahnya pun jelas ya, dalam Islam itu la nukaffiru ahadan min ahlil qiblah bidzambin. Tidak boleh mengkafirkan seseorang yang kiblatnya sama Ka'bah dengan perbuatan dosa apapun. Ya, dengan perbuatan dosa apapun, zina, khamr, dan kemudian dosa-dosa yang lainnya, malam yastahillahu, selama dia tidak menghalalkannya. Kalau sudah menghalalkan zina, khamr itu halal, barulah kita boleh mengkafirkan orang tersebut. Kalau selama belum menghalalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, tidak boleh kita mengkafirkan. Dalam kaidah lain itu nahnu qudhat lasna nahnu du'at lasna qudhat. Kita ini adalah seorang dai, kita ini adalah seorang pendakwah, bukan seorang hakim. Kalau hakim kan kerjanya memvonis. Kalau hakim itu si fulan hukuman harus bayar denda sekian dan hukuman sekian tahun penjara. Gitu. Si fulana ini menjalani hukuman sekian dan harus bayar denda sekian. Itu hakim. Sementara kalau kita itu bukan hakim, melainkan kita itu seorang dai. Maka dai itu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan hikmah, ya dengan ilmu, dengan santun, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik. Pendekatannya dengan nasihat yang baik. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kita diutus untuk menyempurnakan akhlak. Baik, itu materi yang bisa kita sampaikan malam hari ini. Kita buka sesi tanya jawab dan persilakan. Monggo, barangkali ada yang perlu didiskusikan, kami persilakan terkait dengan tema pembahasan kita malam hari ini. Oke, ini ada pertanyaan ini. Apakah rusak imannya kalau ada orang yang belajar sihir untuk membela diri, bukan untuk mencelakakan orang lain? Ini juga terdapat di dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam. Apakah seorang hakim boleh mempelajari ilmu sihir? Jadi di dalam ilmu itu kan wa utitul ilma gimana tidak hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sudah barang tentu tidak sama orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Dan ilmu yang dimaksud di situ adalah ya semua jenis ilmu pada dasarnya, pada hakikatnya semua ilmu itu sama, semua ilmu. Dan semua ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi untuk sihir bagaimana? Ilmu itu kan, sihir itu kan juga termasuk ilmu. Apakah juga boleh mempelajari? Di situ dijelaskan perbedaan di antara ulama. Apakah seorang hakim sebelum dia memvonis, kan tidak bisa memvonis kalau tidak mengetahui jenis sihirnya. Misalnya ingin mengeksekusi mati atau mengeksekusi kisos ya kepada penyihir,
hakim kan tidak mengetahui jika dia tidak belajar ilmu sihir dulu apakah sihir ini benar atau tidak. Makanya beberapa ulama mengatakan boleh bagi seorang hakim belajar sihir untuk mengetahui sihir itu benar atau tidak. Gak apa-apa mempelajarinya. Tetapi yang paling logik, yang paling kuat dari perbedaan ulama apakah boleh tidaknya belajar ilmu sihir, itu tidak boleh ya bagi hakim untuk mengetahui sihir itu membunuh atau tidaknya, tidak harus mempelajarinya. Cukup mendatangkan ahli profesional, cukup mendatangkan yang penyihir atau praktisi yang sudah taubat, datangkan mereka. Sihir yang sejenis ini membunuh atau tidak? Oh, ini biasanya membunuh. Ya sudah, jadi yang dijadikan patokan para praktisi ini yang sudah profesional dan taubat. Jadi tidak perlu seorang hakim belajar sihir. Ya, jadi sihir ini kan dalam Al-Qur'an itu kan dijelaskan itu ya. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin syayatina kafaru. Jadi kenapa Allah menggunakan wa ma kafara Sulaiman? Padahal kafara di situ artinya bukan kafir. Artinya di situ wa masahar. Dan Nabi Sulaiman tidak menyihir. Ya, Nabi Sulaiman tidak wa masahar Sulaiman, ya artinya itu wa masahar Sulaiman walakin syayatina sahar. Jadi sihir itu datangnya dari setan ini. Jadi kalau Nabi Sulaiman itu ya wa ma kafara tidak menyihir. Melainkan Nabi Sulaiman kan mukjizat. Makanya di situ juga sir rahasia di balik firman Allah itu bahwasanya sihir ini termasuk amalan-amalan kufur, termasuk amalan-amalan kafir. Dan misalnya kalaupun di sini ya bukan untuk mencelakai orang lain, tentu saja tidak diperbolehkan karena Al-Qur'an bahasanya wa ma kafara. Wa ma kafara itu artinya masahar. Jadi sihir dalam Al-Qur'an bahasanya kufur. Sihir itu dalam Al-Quran bahasanya kafir. Makanya ulama sepakat tidak boleh mempelajari ilmu sihir apapun. Misalnya, memang sebelumnya ya di masa Nabi Sulaiman itu kronologinya kan dua malaikat Harut Marut, mereka kan gimana itu Al-Qurannya? Di sini ya al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnah. Ini ya. Jadi wa ma yu'allimani, dan kedua malaikat Harut dan Marut ini tidak mengajari satupun seseorang sampai keduanya berkata inna ma nahnu fitnah. Saya ini adalah ujian bagi kalian. Ujian. Fala takfur, maka jangan sekali-kali kufur. Fa yata'allamuna minhuma, lalu kemudian mereka pun belajar dari Harut Marut ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Ilmu yang mana dengannya mereka mampu memecah belah antara hubungan suami dan istrinya. Wa bidarina min ahadin, namun mereka sama sekali tidak akan bisa mencelakai siapapun illa billah, kecuali dengan izin Allah. Jadi bentuk apapun jenis sihir itu tidak akan mampu mencelakai seseorang atau membunuh seseorang kecuali dengan izin Allah. Kalaupun nanti misalnya ada seseorang yang nyihir mati, berarti itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi wala yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Jadi Al-Qur'an itu sudah memberikan tahu ilmu sihir itu, mereka mempelajari ilmu sihir, ya ilmu yang dia dulu membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat kepada mereka semua. Jadi ilmu sihir hampir semuanya ada yang bermanfaat. Ilmu sihir apa kira-kira yang kebaikan? Enak kalau misalnya mau ambil apa itu, mau ambil kelapa, mau sampai panjang gitu ya, dengan sihir terus ya kayak film apa itu, kayak film Harry Potter gitu ya. Baik, yang kedua ada pendapat bahwa dosa orang melanggar
dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang melanggar perintah. Perintah Allah kan seperti sholat, zakat, puasa, haji, mereka langgar itu. Sementara larangan dari melanggar larangan itu ya minum khamar, terus kemudian zina, kemudian juga riba dan seterusnya, itu melanggar larangan Allah. Jadi dalam Islam itu kan takwa. Kalau takwa itu kan imtithalul ma'murat wa ijtinabul manhiyat. Melakukan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itulah yang dimaksud dengan takwa. Jadi orang yang bertakwa wibo yang menjaga diri untuk melakukan ibadah dan menjaga diri untuk tidak melakukan larangan Allah, itu namanya wibo, takwa kepada Allah Subhanahu. Sementara bagi orang yang melanggar perintah dan melakukan dosa kepada Allah, berarti dia tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara apakah dosa orang melanggar perintah lebih besar? Ya, besar tidaknya dosa itu kan sudah diberikan batasannya oleh Rasulullah, diberikan garis-garis besar. Seperti hanya ijtanibu as-sab'al mubiqat, hendaknya kalian menjauhi 7 dosa besar. Itu sudah jelas-jelas ya. 7 dosa besar itu diantaranya asyirku billah, syirik kepada Allah. Ya, kalau syirik itu seperti ibadah kepada selain Allah. Asyirku billah, ya, syirik kepada Allah. Dan yang kedua sihir, dan yang ketiga itu qatlun nafsi bi'amdin, membunuh seseorang dengan sengaja. Kemudian juga akul riba, akul malin yatim, makan riba dan makan anak yatim, dan seterusnya. Itu sudah jelas, ada nasnya. Siapapun yang melakukan hal tersebut maka orang itu termasuk melakukan dosa besar. Tetapi secara umum bahwasanya al-kabair itu dosa besar atau tidaknya itu biasanya ada beberapa tanda-tandanya. Ya, ada beberapa ciri-cirinya. Ada yang pertama, ciri-ciri di antara dosa-dosa besar itu disertai setelahnya khalidina fiha, kekal abadi di dalamnya. Terus yang kedua, laknat Allah. Kemudian selain laknat Allah, dia ghadabullah, dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian selain ghadabullah itu dia mendapatkan juga ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini laknatul malaika wan nas ajmain, mendapatkan laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Jadi kalau sudah setiap dosa yang disertai dalam Al-Quran maupun hadis dengan beberapa konsekuensi ini, Allah tidak melihatnya, Allah melaknatnya, Allah memurkainya, dia kekal abadi selama-lamanya di dalam neraka, Allah tidak melihatnya, maka ini sudah barang tentu perbuatan itu besar, dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu patokannya dalam Islam, bukan melanggar perintah atau melanggar larangan, tetapi yang sudah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis, ya dosa besar atau disertai di belakangnya itu laknat Allah, tidak dilihat oleh Allah, murka Allah, kekal abadi di dalamnya, dan juga tidak disapa Allah. Baik, mungkin ada yang lainnya, masih ada waktu untuk berdiskusi.
Baik ya. Jadi hipnotis itu bukan termasuk bentuk sihir yang mengeluarkan seseorang dari agamanya. Ya. Jadi misalnya kan kalau terutama di Jakarta, dulu awal-awal saya di Jakarta itu masya Allah, dua teman saya tiba-tiba dipeluk nangis-nangis, nggak sadarkan sudah, nggak sadar saya baru saja Pak diturunkan dari bis, saya dicopet, saya harus ke Bogor, saya nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Ya, tanpa dia sadari langsung uang yang disangkutnya dikasih ke orang. Setelah sampai ke kampus, mana uang saya begitu? Banyak tiba-tiba dipeluk gitu. Kemudian ada kasus juga teman saya itu didatangi orang bersepeda motor gitu. Kamu yang gangguan saya, ikut saya, ya ikut saja, nggak paham ikut saja. Sampai di bawah jembatan langsung keluarkan uangnya, keluarkan. Ya kayak orang lemes banget itu, nggak sadarkan diri. Setelah itu ditinggal. Wah, kita cari kemana-mana itu, akhirnya kita temui di bawah jembatan itu. Masya Allah, sudah lemes dia, nggak punya tenaga sama sekali. Itu ya, itu hipnotis yang nggak benar. Jadi hipnotis, nah itu meskipun melakukan hal itu, namun tidak sampai mengeluarkan dari agama. Yang mengeluarkan dari agama itu al-istighotsah bi syaitan, meminta pertolongan kepada setan. Ya, meminta pertolongan kepada setan, mentaati mereka, dan juga mendekatkan diri kepada setan. Ini yang tidak diperbolehkan dalam Islam dan mengeluarkan seseorang daripada agamanya. Mendekatkan diri kepada setan dan meminta pertolongan kepada setan. Kalau misalnya hipnotis yang tidak bantuan setan dan mendekatkan diri kepadanya, tidak bertransaksi, tidak ada masalah. Nah, sementara bagaimana dengan terapi pengobatan? Dengan terapi pengobatan itu kan jelas-jelas ya, itu pengobatan. Jadi kalau pengobatan kan innallaha la yanzilu da'an illa anzala ma'ahu dawa. Tidaklah Allah menurunkan ya da itu penyakit, melainkan Allah juga turunkan obatnya. Dan obat itu kan dalam Islam ada 3 prosedurnya. Yang pertama periksa ke dokter, dan yang kedua itu ya makan, ya misalnya mengkonsumsi yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti madu, kemudian juga habatus sauda dan seterusnya. Barulah setelah itu ada pengobatan ruqyah. Dalam Islam itu ada pengobatan ruqyah. Dan ruqyah ini sama dengan hipnotis. Jadi ruqyah itu kan orang saat diruqyah itu kan disuruh pejamkan mata, dengarkan Al-Qur'an. Sambil menghayatinya. Kalau misalnya ada gangguan di dalam dirinya itu ya, ada gangguan di dalam dirinya itu biasanya bergetar, bergerak jarinya, kakinya, terus kemudian ya seringkali terjadi di antara mereka yang diruqyah itu teriak. Jadi itu ada gangguan. Nah, jadi itu pengobatan, semacam pengobatan dalam Islam. Saya pun juga pernah dulu di Jember Klinik itu. Saya awalnya mosok sih Allah. Ada orang yang gangguan kayak gitu. Ternyata ada. Setiap jam 12 siang dia berubah, wajahnya itu berubah pelan. Jam 12 siang itu sudah diperiksa secara saraf, nggak ada masalah. Di foto semuanya tubuhnya nggak ada masalah. Tapi setiap jam 12 itu berubah kayak perang gitu. Ustaz, ini berubahnya saya nggak bisa mengendalikan diri kan? Ya, kayak perang gitu sudah. Berubah wajahnya kayak perang. Tapi dia sadar. Baik ya, jadi itu. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa